Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 891 mewakili negara untuk berterima kasih, Manajer Feng, aku akan mengantarmu keluar. Tunggu sebentar, Direktur Fang, apakah ini tentang kesehatan Pak Tua? Feng Yu meraih Direktur Fang dan bertanya. Direktur Fang berbalik dan menatap Feng Yu. Bagaimana Feng Yu tahu tentang ini? Tapi Direktur Fang berpikir kembali. Feng Yu telah bertemu dengan Pak Tua sebelum tahun baru Imlek, dan dia tahu tentang kondisi Pak Tua. Mungkin itu tebakan Feng Yu. Juga, Feng Yu telah merekomendasikan obat baru kepada dokter Pak Tua, dan dokter tidak mengatakan apakah obat itu efektif atau sekarang. Jangan mencoba mencari tahu tentang hal-hal yang tidak seharusnya Anda ketahui. Aku akan mengantarmu keluar. Ingat, jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Feng Yu dikawal keluar dari Zhongnanshan. Setelah menaiki mobilnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sopir itu memandang Feng Yu dan tidak berani bertanya apapun dan mengirimnya kembali ke penginapan Beijing. Dokter Ma, bagaimana kondisi ketua senior? Tinju besi Su bertanya. Premier, Paul Su ada di dalam, dan itu tidak terlihat bagus. Dokter Ma menjawab dengan murung. Pak Tua menunjukkan gejala pneumonia, kesulitan bernapas, dan tekanan darah tinggi. Jika kondisinya tidak bisa stabil, napasnya mungkin berhenti dan, tidak bisakah kalian semua melakukan apa-apa? Iron Fist Su bertanya dengan cemas. Bagaimana itu? Bagaimana kondisi ketua senior? Presiden Jiang bergegas ke kamar. Di luar bangsal, semua pejabat tinggi telah tiba. Kesehatan Pak Tua sangat penting dan semua orang berharap dia akan hidup sampai hari itu. Di dalam bangsal, dokter terkemuka Pak Tua, Dr. Su, mencoba yang terbaik untuk memikirkan solusi. Semua obat biasa tidak efektif dalam mengobati Pak Tua. Tiba-tiba, dia ingat obat yang direkomendasikan oleh manajer Feng. Obat itu bernama Viagra. Dr. Su telah membaca laporan tes klinis, tetapi mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk tes. Dr. Su telah mencoba obat pada pasien hipertensi pulmonal, dan itu cukup bermanfaat. Namun obat ini memiliki efek samping. Ini akan menyebabkan ereksi. Mungkin ini tujuan utama obat, dan pengobatan hipertensi pulmonal adalah efek sampingnya. Selama tes, Dr. Ma hampir memanggil polisi untuk menangkap Feng Yu. Dr. Su juga sangat marah. Tetapi setelah mereka melihat pasien menjadi lebih baik dan pulih dengan bantuan obat lain, mereka tidak begitu marah. Para dokter menyadari bahwa ini adalah obat yang sangat efektif. Namun sampai saat ini, Dr. Su hanya menguji beberapa pasien secara pribadi, dan dia tidak yakin apakah ada efek samping lainnya. Su Tua, haruskah kita mencoba menggunakan obat itu? Salah satu dokter bertanya. Tidak, kami masih belum jelas tentang efek sampingnya. Durasi uji klinis terlalu pendek. Bagaimana kita bisa menggunakannya pada ketua senior? Kata dokter lain. Pilihan apa lagi yang kita miliki? Kami mencoba semua yang kami tahu, dan obat-obatan Barat dan Cina tidak efektif. Jika kita menunda lebih lama lagi, saya khawatir ketua senior akan dalam bahaya. Su Tua, apa keputusanmu? Dokter Su berkeringat. Dia tidak muda, dan tubuhnya hampir runtuh sebelumnya. Dr. Su memandang ketua senior yang terengah-engah, dan dia membuat keputusan paling penting dalam hidupnya. Bawakan 2 tablet Viagra. Hancurkan mereka, campur dalam air dan beri makan ketua senior melalui jarum suntik. Su Tua, sudahkah kamu mempertimbangkan ini? Jika terjadi sesuatu, Anda harus bertanggung jawab penuh. Anda harus tahu untuk apa obat itu digunakan. Seseorang menarik Dr. Su. Ini adalah solusi terakhir yang bisa saya pikirkan. Apakah Anda semua punya saran lain? Jika obat itu tidak efektif atau menyebabkan masalah lain, saya akan bertanggung jawab.
Dokter Su mengertakkan gigi dan berkata. Dokter Liu dengan cepat menggiling 2 tablet Viagra dan mencampurnya dengan air sebelum memberikannya kepada Pak Tua dengan jarum suntik. Wajah Pak Tua berubah menjadi keunguan, dan itu pertanda sesak napas. Selain prosedur penyelamatan jiwa standar, para dokter tidak dapat melakukan hal lain. Waktu berlalu, dan Dokter Su dan yang lainnya memantau tanda-tanda vital dan peralatan Pak Tua. Itu jatuh. Tekanannya turun. Dokter Liu menangis dengan penuh semangat. Asupan oksigen meningkat. Dokter lain berteriak. Dokter Su segera berjalan ke Pak Tua dan melihat wajahnya kembali normal, dan dia tidak lagi memiliki ekspresi yang menyakitkan. Dia bisa bernapas dengan normal. Setelah beberapa saat, Dokter Liu berteriak lagi. Dokter-dokter lainnya saling berpandangan. Semua orang lelah dan bersemangat. Mereka telah menyelamatkan Pak Tua. Dokter Su mengatur perawatan lanjutan dan menghela nafas lega. Setelah menghela nafas, dia hampir pingsan. Jika Dokter Liu tidak berdiri di sampingnya, Dokter Su mungkin akan jatuh ke lantai. Setelah tegang begitu lama, Dokter Su akhirnya bisa bersantai sejenak. Setelah membuka pintu, Dokter Su berjalan keluar dari bangsal. Presiden Jiang dan Iron Fist Su mendatanginya untuk menanyakan kondisi Pak Tua. Dokter Su mengangguk. Dia diselamatkan, dan kondisinya stabil. Hebat. Semua orang sangat gembira. Orang tua adalah pilar Tiongkok, dan tidak ada yang menginginkan sesuatu terjadi padanya. Dokter Ma sebelumnya mengatakan tidak ada obat yang dapat membantu perawatannya. Metode apa yang kalian semua gunakan? Tinju besi Su bertanya. Kami menggunakan obat baru. Obat ini masih belum lulus evaluasi obat. Kita perlu berterima kasih kepada pemuda itu. Jika dia tidak merekomendasikan obat ini, kami tidak percaya diri untuk menyelamatkan ketua senior hari ini. Dokter Su menjawab. Presiden Jiang bertanya. Pemuda. Dari rumah sakit mana dia berasal? Dia pengusaha, bukan dokter. Presiden seharusnya mendengar tentang dia. Direktur Fang telah membawanya untuk bertemu dengan Pak Tua sebelum tahun baru. Dokter Su menjawab. Para pemimpin puncak lainnya berbalik dan menatap Iron Fist Su. Iron Fist Su tiba-tiba menyadari. Kamu berbicara tentang manajer Feng. Feng Yu. Itu dia. Direktur Fang mengatakan obat baru ini dikembangkan oleh perusahaannya, Bing City Pharmaceutical Enterprise. Saya juga mendengar dia adalah seorang pengusaha sukses dan kaya. Dokter Su menjelaskan. Iron Fist Su menjelaskan kepada para pemimpin lainnya. Feng Yu adalah pemegang saham perusahaan mesin kota Bing. Ketika ketua senior dan saya pergi ke sana untuk pemeriksaan, kami mengenal pemuda ini. Aiwa Pagar, ponsel Aiwa, VCD player Win and Rain, semuanya adalah bisnisnya. Saya tidak tahu dia telah berinvestasi di perusahaan farmasi kota Bing dan mengembangkan obat baru ini. Kali ini, kreditnya adalah miliknya. Presiden Jiang menjawab dengan riang. Kamu benar, ini adalah kreditnya. Oh, apa nama obat ini, dan apa efek utamanya? Dokter Su dan dokter lainnya saling memandang, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Beritahu presiden bahwa obat ini untuk menyembuhkan disfungsi ereksi. Jika mereka benar-benar mengatakan yang sebenarnya, mereka akan segera dipecat. Pada akhirnya, Dokter Liu, yang lebih pintar dan cerdas, menjawab. Obat ini banyak sekali khasiatnya, salah satunya mengobati hipertensi pulmonal. Presiden Jiang mengangguk. Aku tidak akan pergi mengunjunginya sekarang. Beritahu saya ketika ketua senior bangun. Aku akan mengunjunginya kalau begitu. Iron Fist, bantu aku berterima kasih pada Feng Yu itu. Iron Fist Su meminta anak buahnya untuk menelepon Direktur Fang, dan dia mengambil telepon itu. Xiao Fang, ketua senior, diselamatkan dengan obat Feng Yu. Beritahu dia bahwa saya mewakili negara untuk berterima kasih padanya. Bab 892 lampu hijau sepanjang jalan jantung Feng Yu berdebar kencang ketika dia menerima telepon Direktur Fang.
Dia khawatir Direktur Fang memanggilnya untuk memarahinya, dan itu berarti mereka telah gagal menyelamatkan Pak Tua. Feng Yu tidak takut dimarahi tapi takut Pak Tua meninggal sebelum dia melihat kembalinya Hong Kong. Tentu saja, Feng Yu berharap panggilan ini memberitahu dia kabar baik. Halo, Direktur Fang, apakah itu berita baik? Feng Yu bertanya. Feng Yu, saya menelepon untuk menyampaikan pesan dari ketua kami. Dia bilang dia mewakili negara untuk berterima kasih. Obat yang Anda rekomendasikan telah menstabilkan kondisi Pak Tua, kata Direktur Fang. Feng Yu sangat gembira. Hebat. Direktur Fang senang mengetahui bahwa Feng Yu tidak senang karena ketua telah berterima kasih padanya. Ia senang karena kondisi Pak Tua sudah stabil. Saya pikir Anda akan dihargai selanjutnya, tetapi Anda tidak kekurangan apa-apa, dan Anda tidak tertarik menjadi pejabat pemerintah. Ini cukup sulit bagi kami. Direktur Fang memikirkan ketua, dan dia tidak bisa membiarkan ketua menangani semuanya sendiri. Saya tidak butuh imbalan apapun. Sama seperti yang Anda katakan. Saya tidak butuh apa-apa, dan merupakan kehormatan bagi saya untuk melakukan sesuatu untuk Pak Tua. Setelah menutup telepon, Feng Yu melambaikan tinjunya. Dia akhirnya melakukannya. Pak Tua mungkin benar-benar hidup melewati tanggal 1 Juli. Pada malam hari, Lina kembali ke rumah dan melihat Feng Yu memasak makan malam untuk pertama kalinya. Kau memasak ini? Betul sekali. Cobalah dan beritahu saya jika Anda menyukainya. Saya dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi saya memutuskan untuk memamerkan keterampilan memasak saya. Feng Yu menjawab dengan bangga. Dia tahu cara memasak di kehidupan sebelumnya tetapi tidak memasak apapun di kehidupan ini. Kamu mendapatkan kesepakatan bisnis lain. Bisa dibilang begitu. Tapi saya harus pergi ke AS dalam beberapa hari. Oke. Saya harus segera menjadi guru pengganti. Profesor saya telah menunjuk saya untuk menjadi asistennya karena mantan asistennya telah lulus. Lina menjawab dengan riang. Feng Yu menggerakkan kepalanya lebih dekat. Mari kita minum untuk merayakannya. Lina mengangguk, dan Feng Yu membuka sebotol sari buah apel untuknya dan sebotol bir untuk dirinya sendiri. Hah, makanannya enak. Anda tahu cara memasak di masa lalu. Lina mencoba makanannya, dan matanya terbuka lebar. Saya belajar dari ibu saya. Tapi makanan yang kamu masak rasanya lebih enak. Feng Yu menjawab dengan rendah hati. Aku juga sekarang akan memintamu untuk memasak di masa depan. Kenapa kamu begitu khawatir? Lina tertawa. Setelah makan malam, Lina sedang membersihkan piring ketika Feng Yu menggendongnya. Tinggalkan. Aku akan membersihkannya besok. Aku masih lapar, dan aku ingin memakanmu. Ketika Feng Yu membuka matanya, matahari sudah terbit. Lina berangkat kerja dan membereskan semua piring dan menyiapkan sarapan untuknya. Feng Yu duduk dan memakan sarapannya perlahan. Halo, Zigang. Apakah Anda di Beijing? Apa katamu? Setelah menutup telepon, Feng Yu merasa bingung. Obatnya disetujui, dan surat persetujuan resmi akan dikeluarkan. Sebelum tahun baru, persetujuan sempat tertahan pada tahap evaluasi obat. Kenapa tiba-tiba disetujui sekarang? Feng Yu menamparkan dahinya. Pasti dokter-dokter itu yang tidak menyetujui sebelumnya. Mereka masih perlu melakukan tes, dan siapa yang berani menyetujuinya? Bagaimana jika ada masalah dengan obat? Siapa yang akan bertanggung jawab? Sekarang, seseorang pasti telah memberikan lampu hijau. Wu Zigang mewakili perusahaan farmasi Kota Bing untuk mendapatkan surat persetujuan. Selain dia, tidak ada orang lain di perusahaan farmasi Kota Bing yang lebih cocok untuk melakukan pekerjaan ini. Para pemimpin dan peneliti di perusahaan farmasi Kota Bing pandai dalam politik dan penelitian, tetapi Wu Zigang jauh lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Direktur Wang, datang dan coba ini. Pemimpin kami telah membeli cerutu ini dari luar negeri. Manajer Wu, terima kasih, tapi saya tidak merokok.
Saya telah memeriksa surat lamaran Anda, dan tidak ada masalah. Saya telah menandatangani dan memberikan persetujuan bahwa ini bersamamu untuk menemui Direktur Zhao. Kantornya adalah kantor pertama di tikungan. Wu Zigang mengambil dokumen dan pergi. Dia bingung mengapa orang-orang ini memperlakukannya dengan sangat baik secara tiba-tiba. Dokumen-dokumen ini adalah dokumen internal Anda. Mengapa Anda meminta saya untuk membawanya bersama saya? Wu Zigang pergi ke Direktur Zhao dengan dokumen, dan sekretaris Direktur Zhao membawanya ke kantor. Kamu adalah manajer Wu dari perusahaan farmasi kota Bing. Direktur kami Zhao sedang menunggu Anda. Silakan masuk. Apakah Direktur Wang memberi Anda dokumennya? Ah, ini dokumen-dokumennya. Wu Zigang berbalik dan melihat orang-orang yang menunggu di luar kantor. Mereka harus berada di sini untuk mendapatkan surat persetujuan mereka. Direktur Zhao tidak mengatakan apa-apa dan menandatangani namanya di dokumen itu. Setelah itu, dia menyuruh Wu Zigang untuk mencari kepala Li. Dalam beberapa menit, dua direktur telah menandatangani dokumen. Efisiensinya mengesankan. Wu Zigang menjadi pemula dan bertemu dengan beberapa kepala dan direktur lainnya. 10 menit kemudian, dia sudah mendapatkan semua surat persetujuan untuk Viagra. Obat ini bisa diluncurkan di pasaran. Wu Zigang berdiri di pintu masuk. Dia tidak percaya apa yang telah terjadi. Pasti manajer Feng yang meminta bantuan pejabat pemerintah ini. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan begitu efisien dan menandatangani bahkan tanpa membaca koran. Sebenarnya para pejabat itu sudah membaca dokumen dan menemukan beberapa masalah, seperti durasi uji klinis. Tetapi pada akhirnya, mereka mengikuti instruksi atasan mereka dan memberikan persetujuan mereka. Setelah Feng Yu menyelesaikan sarapannya, dia menerima telepon Wu Zigang saat dia sedang mencuci piring. Apa katamu? Tidak lebih dari 15 menit, dan semua pejabat menandatangani persetujuan. Oke, aku tahu, kantor paten memanggil Anda untuk pergi ke sana. Kalau begitu sebaiknya kau pergi sekarang. Feng Yu mengeringkan tangannya dan terkejut dengan kecepatan kantor pemerintah hari ini. Seseorang pasti telah memberi mereka instruksi. Apakah dokter itu? Dia memegang posisi di Kementerian Kesehatan, atau apakah itu Iron Fist Su? Apakah ini untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya? Tapi tidak peduli siapa orangnya, itu bagus untuk Feng Yu. Feng Yu sangat gembira ketika kantor paten memberitahu Wu Zigang untuk pergi. Dia telah mendengar bahwa uji klinis Pfizer belum selesai, dan mereka harus mendapatkan persetujuan tahun depan. Setelah Viagra terdaftar di AS, Pfizer harus mengubah formula mereka, dan Bing City Pharmaceutical bisa mendapatkan gigitan pertama. Wu Zigang berdiri di depan kantor paten dan memanggil Feng Yu. Pemimpin di kantor paten menyuruhnya kembali dalam 1 minggu untuk mendapatkan paten. Feng Yu segera memberitahu Wu Zigang untuk mengirim salinan aplikasi paten dan semua dokumen terkait ke Fu Guangzheng. Dia perlu mengajukan paten di AS, Eropa, Afrika, dan Asia. Feng Yu hanya ingin mengisyaratkan perkembangan Pfizer. Pada saat ini, Direktur Fang memanggil Feng Yu. Evaluasi obat Anda disetujui. Jangan khawatir tentang paten. Selama obat ini tidak tersedia di luar negeri, itu akan menjadi lampu hijau sepanjang jalan. Ini dianggap sebagai bantuan kecil. Terima kasih, Direktur Fang. Bantuan kecil Anda telah banyak membantu Bing City Pharmaceutical. Bab 893 Bagaimana kami menjual. Kakak Fu, ini adalah aplikasi paten untuk obat baru. Anda harus mendapatkan paten yang disetujui sesegera mungkin. Terutama paten AS. Feng Yu memberikan setumpuk dokumen ke Fu Guangzheng. Obat baru ini akan menghasilkan ratusan juta USD ke perusahaan farmasi kota Bing. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, keuntungan Pfizer melebihi $1 miliar Amerika Serikat dengan obat ini. Bahkan jika Bing City Pharmaceutical tidak terkenal, setidaknya harus mendapatkan beberapa ratus juta.
Mungkin juga membuka pasar Cina untuk obat ini lebih awal. Obat afrodisiak ini adalah obat ajaib yang kamu bicarakan. Fu Gongzhang memandang Feng Yu. Apa yang Feng Yu pikirkan ketika dia meminta Bing City Pharmaceutical untuk mengembangkan obat ini? Ini bukan obat afrodisiak. Ini adalah jenis obat yang membuat Anda ereksi, dan yang lebih penting, tidak ada efek samping pada ginjal Anda. Ini digunakan untuk mengobati disfungsi ereksi. Feng Yu menjelaskan. Hah, apakah ada perbedaan? Bedanya negara lain tidak memiliki konsep untuk meningkatkan gairah seks pria, dan obat ini adalah obat barat. Obat tradisional afrodisiak berbahaya bagi tubuh kita, dan obat ini tidak memiliki efek samping lain. Tidak ada efek samping. Mata Fu Guangzheng menjadi cerah. Apakah itu benar-benar efektif? Feng Yu mengangkat alisnya. Kamu bisa mengujinya sendiri. Tapi Anda sehat, dan tablet 50 mg atau setengah tablet sudah cukup. Jangan overdosis sendiri. Oke, saya akan mencobanya, dan mari kita lanjutkan mengobrol besok. Apakah Anda membutuhkan pasangan? Saya bisa memperkenalkan 2 wanita cantik. Nyah. Feng Yu tertawa. Kamu pikir semua orang sama horninya denganmu. Sore berikutnya, Fu Guangzheng menelepon. Kakak Feng, di mana kamu? Di rumah. Mengapa? Apakah kamu baru bangun? Tunggu aku. Aku akan pergi sekarang. Setengah jam kemudian, Fu Guangzheng muncul di depan pintu Feng Yu dengan beberapa makanan. Dia memaksa Feng Yu untuk minum bersamanya. Apa yang salah denganmu? Anda pasti sudah mencoba obat itu dan merasakan keefektifannya. Feng Yu menyesap bir dan bercanda. Hahaha, ini barang bagus. Tadi malam, aku membuat 3 orang itu menyerah padaku. Fu Guangzheng menunjukkan 3 jari dan berkata, Feng Yu, sial, Anda pasti menikmati diri sendiri. Saudara Fu, ini adalah obat disfungsi ereksi, dan tidak dianjurkan untuk diminum saat sehat. Meski tidak menimbulkan efek samping, namun tidak baik untuk kesehatan. Apakah kamu mengerti? Saya tahu. Saya tidak berniat untuk meminumnya secara teratur. Tapi mengapa obat ini obat resep? Fu Gongzhang bertanya. Diperlukan resep dari dokter jika ada yang ingin membelinya. Bagaimana mereka akan menjualnya? Selanjutnya, bagaimana mereka akan mempromosikan obat ini? Saudara Fu, apakah ada apotek di Hong Kong? Apakah menurut Anda semua apotek akan mengikuti peraturan? Pelanggan tidak dapat membelinya tanpa resep. Selain itu, ini bukan obat tidur, dan mudah untuk mendapatkan resepnya. Mengapa perlu resep? Ini adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit. Tentu saja, kami membutuhkan resep. Betul sekali. Banyak apoteker di apotek yang dapat memberikan resep obat kepada pasien dan mendaftarkan namanya. Tapi bagaimana dengan iklannya? Kita bisa mempromosikan obat ini melalui apotek dan rumah sakit secara diam-diam. Biarkan dokter menjual obat-obatan ini. Kami juga bisa membuat para hooligan itu mempromosikannya, dan saya memiliki saluran penting untuk mendistribusikannya. Feng Yu tersenyum diam-diam. Saluran penting. Apa itu? Perusahaan film Jepang yang memproduksi film artistik dewasa. The Sixth Sense Company tidak hanya mengakuisisi sebuah stasiun TV. Mereka juga telah mendirikan perusahaan produksi film di AS, dan itu legal di negara bagian itu. Film dewasa. Fu Gongzhang bertanya. Maksudmu film porno itu? Mentah. Film porno apa? Ini film artistik, atau bisa disebut film aksi dewasa. Feng Yu memandang Fu Gongzhang. Apa pendapatmu tentang kekuatan aktor pria di film? Sepertinya mereka bisa bertahan, tapi bukankah itu semua editan? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa itu tidak diedit, dan mereka telah menggunakan Viagra? Feng Yu tersenyum licik. Maka banyak orang akan ingin menjadi kuat seperti mereka dan akan membeli obatnya. Kamu jenius. Fu Gongzhang tertawa. Menggunakan film dewasa untuk mempromosikan obat ini. Ini adalah ide yang bagus.
Di Hong Kong, kami juga memiliki banyak film kategori 3 setiap tahun. Tidak bisakah kita melakukan penempatan produk? Ada banyak perusahaan produksi film semacam itu di seluruh dunia. Kita hanya perlu beriklan melalui mereka, dan itu akan efektif. Faktanya, disfungsi ereksi lebih sering terjadi di negara-negara barat daripada di Asia. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, bagaimana Pfizer mempromosikan sildenafil? Mereka menggunakan metode yang disebutkan oleh Feng Yu. Penempatan produk di film dewasa, iklan di saluran dewasa, dari mulut ke mulut, dan rekomendasi dokter di rumah sakit. Di AS, lebih umum bagi orang untuk mencari bantuan medis untuk kesehatan pria. Ini adalah masalah yang dihadapi oleh banyak pria dan wanita di seluruh dunia. Bahkan, banyak wanita yang membeli obat ini untuk pasangannya secara diam-diam. Di AS, ada peraturan ketat tentang obat-obatan, tetapi ketika Anda memikirkan penyalahgunaan ganja di sana, Anda akan tahu bahwa masih banyak kegiatan ilegal. Tidak masalah bagi mereka untuk menjual Viagra tanpa resep, karena ada banyak klinik dan dokter swasta. Selama ada keuntungan, dokter akan menjualnya. Bahkan jika Anda baik-baik saja, dokter akan mengatakan Anda sakit. Setelah mencoba obatnya, mereka akan tahu efeknya, dan tidak ada yang akan mengeluh. Banyak orang bahkan akan pergi ke dokter untuk mendapatkan resep. Kondisi ini akan mempengaruhi kepercayaan diri pria, dan kebanyakan pria akan melakukan apa saja untuk mengubahnya. Ini akan memberi mereka rasa kekuatan dan kesenangan. Baik, saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya akan meminta orang-orang saya untuk mengajukan paten di setiap wilayah. Oh, kapan kamu akan meluncurkan obatmu? Fugongjang bertanya. Sekitar April. Kami sedang meningkatkan produksi kami sekarang. Sejak tahun baru, Feng Yu telah meminta Bing City Pharmaceutical untuk memulai produksi obat ini. Ini akan diluncurkan di seluruh dunia pada hari yang sama. Satu-satunya masalah adalah manual dalam kemasan. Itu harus dalam multi bahasa. Feng Yu merasa bahwa dalam 1 atau 2 tahun lagi, dia harus mendirikan pabrik farmasi di seluruh dunia. Bahkan jika pabrik hanya memproduksi obat ini, itu juga akan menguntungkan. Baik, saya akan menghubungi distributor obat di seluruh dunia, dan saya jamin obat ini akan menjangkau seluruh pelosok dunia. Saya tahu, fokus pada AS dulu. Kamu sudah mengatakannya berkali-kali. Feng Yu tidak mengatakan apa-apa, dan Fu Guangzheng tahu apa yang akan dia katakan. Feng Yu telah menyebutkan Pfizer sedang mengembangkan obat serupa, dan mereka akan kehilangan pasar jika mereka meluncurkan obat lebih lambat dari Pfizer. Setelah Fu Guangzheng pergi, Feng Yu memanggil Kameda Masao karena dia membutuhkan bantuannya untuk mempromosikan obat ini. Bab 894 Periklanan Internet. Feng Yu terdiam. Setelah Kameda Masao mendengar tentang obat ini, reaksi pertamanya sama dengan Fu Guangzheng. Dia ingin menguji obat itu sendiri. Dia mengatakan bahwa dia perlu mengalami efek obat secara pribadi untuk mengetahui seberapa efektif obat itu. Ini adalah tanggung jawabnya kepada konsumen, dan ini adalah tradisi Six Sense Company. Feng Yu curiga ini semua adalah alasan yang diberikan oleh Kameda Masao untuk dia main-main. Tanggung jawab kepada konsumen. Kenapa aku tidak pernah mendengarmu menguji semua boneka seks yang diproduksi perusahaan? Di Jepang, pria sukses harus main-main. Jika mereka langsung pulang setelah bekerja, mereka akan dipandang rendah. Pengujian obat Kameda Masao lebih berlebihan daripada Fu Guangzheng. Dia tidak hanya mengujinya pada dirinya sendiri. Dia bahkan meminta anak buahnya untuk menggunakannya, dan umpan balik yang dia dapatkan dari anak buahnya semuanya positif. Bos, apakah Anda mengembangkan obat ini untuk perusahaan kami? Mata Feng Yu berkedut. Apa yang kau bicarakan? Anda pikir saya seperti Anda? Saya tidak tertarik untuk menjadi raja industri porno. Ini adalah obat resep. Obat resep digunakan untuk mengobati kondisi medis. Baik,
Feng Yu juga tahu bahwa sebagian besar pria yang membeli obat ini tidak akan mendapatkan resep dari dokter. Tidak hanya orang Cina yang suka pengobatan sendiri, negara-negara barat juga melakukan ini. Sebagian besar keluarga akan memiliki kotak obat di rumah untuk pengobatan sendiri. Ini karena biaya pengobatan beberapa kali lebih tinggi dari China jika pasien tidak memiliki asuransi. Dibandingkan dengan rumah sakit di luar negeri, biaya pengobatan China bukanlah apa-apa. Ini adalah obat yang dikembangkan oleh pabrik farmasi. Ini adalah obat resep dan bukan obat seks. Tentu saja, tujuan obat ini adalah untuk mengobati Saya akan membiarkan Six Sense Company menjadi distributor utama di Jepang. Persyaratan saya adalah membiarkan setiap apotek di Jepang menjual obat ini. Apakah ada masalah? Tentu saja tidak. 1 minggu. Saya berjanji setiap apotek di Jepang akan menjual obat ini dalam waktu 1 minggu. Obat ini jauh lebih efektif daripada minyak ilahi India dan pasti akan populer. Bos, Six Sense Company kami telah mengakuisisi stasiun TV dan perusahaan produksi film, dan keduanya terdaftar di AS. Kita bisa membiarkan pembuat kita meminum obat ini dan melakukan penempatan produk. Saya yakin Anda telah memikirkan hal ini, kan? Saran Kameda Masao adalah apa yang ada dalam pikiran Feng Yu, dan dia pandai dengan kata-katanya. Ini adalah saran yang bagus, dan seseorang akan menindaklanjutinya. Tidak hanya kami akan menggunakan obat di film perusahaan kami. Kami akan melakukan product placement di film-film perusahaan lain. Juga, kami harus mengiklankan obat ini di stasiun TV kami. Ingat, kita harus mengikuti peraturan dan menekankan ini adalah obat resep dan perlu saran dokter. Feng Yu telah menekankan pada obat resep untuk mencegah Pfizer menggunakan ini untuk menyerang perusahaan farmasi kota Bing. Bos, saya bisa menjamin volume penjualan tinggi di Jepang, tetapi di Eropa dan AS, mungkin tidak seefektif itu. Distributor medis di sana pasti akan meminta komisi tinggi untuk mendistribusikan obat ini. Kameda Masao mengingatkan Feng Yu. Kami tidak punya pilihan. Saat ini, kami tidak mengharapkan penjualan yang tinggi dan hanya ingin memberitahu semua orang tentang keberadaan obat ini dalam 3 tahun. Setelah itu, kami akan mendirikan pabrik di seluruh dunia untuk memproduksi obat ini. Ada terlalu banyak batasan dengan obat resep. Yang terpenting, obat resep tidak boleh diiklankan di media arus utama di sebagian besar negara. Tapi Fu Guangzheng telah memikirkan cara untuk mempromosikan obat ini kemarin. Beriklan di majalah dan jurnal medis. Dengan cara ini, rumah sakit dan klinik akan tahu tentang obat ajaib ini dan pasien akan menyambutnya. Ya, obat ini akan dicintai oleh pasien di seluruh dunia. Iklan semacam ini tidak akan terlalu efektif, tetapi biayanya akan rendah. Namun, saran ini mengingatkan Feng Yu cara mempromosikan vitamin, asam glukonat, dan obat-obatan terkait kesehatan lainnya. Rekomendasi para ahli. Jika para ahli medis mengatakan obat ini efektif di TV dan merekomendasikan pasien dengan kondisi ini untuk mencari nasihat dokter sebelum mengambil obat ini, itu akan meningkatkan penjualan dan kesadaran sampai batas tertentu. Tetapi program semacam itu terlalu profesional dan memiliki pemirsa terbatas. Sulit untuk membuat obat ini diketahui oleh semua orang dalam waktu 3 tahun melalui metode ini. Ketika Feng Yu sedang berpikir keras tentang cara mempromosikan obat ini, Kameda Masao bertanya dengan lembut. Bos, apakah Anda pernah berpikir untuk beriklan di internet? Iklan internet? Feng Yu terkejut. Di era ini, iklan internet sudah dimulai. Bagaimana kita akan beriklan di internet? Melalui forum atau menyisipkan iklan di situs web terkait medis? Juga, apakah ini legal? Seharusnya tidak ada situs video online dan yang paling populer adalah forum online dan email. Iklan email tidak akan berfungsi dan hanya forum online yang tersisa. Tidak ada peraturan ketat untuk iklan online, dan kami dapat mengatur iklan tautan halaman sekunder dan pemirsa yang mengklik situs kami akan mendapatkan iklan pop-up tentang obat kami.
Dengan cara ini, kami tidak akan melanggar hukum apapun dan tetap mempromosikan kelompok orang yang tepat. Klik situs, iklan pop-up, menargetkan kelompok orang yang tepat. Ini terdengar familiar. Apakah Kameda Masao berbicara tentang situs-situs itu? Kamu berbicara tentang situs dewasa? Feng Yu bertanya. Betul sekali. Saluran iklan utama produk perusahaan kami adalah melalui situs-situs tersebut. Itu tidak mahal, tetapi sangat efektif. Pemirsa yang menjelajahi situs-situs ini juga merupakan target pelanggan kami untuk produk kami. Mata Feng Yu terbuka lebar. Teori ini, sepertinya benar. Sebagian besar orang yang menjelajahi situs tersebut adalah orang-orang yang tidak memiliki mitra. Mereka yang punya pacar dan bisa melakukannya, apakah mereka masih akan menjelajahi situs-situs ini? Akan ada beberapa yang menyukai situs tersebut. Boneka seks The Six Sense Company mungkin tidak memenuhi peran sebagai pacar, tetapi memiliki beberapa fungsi yang akan menarik pelanggan ini. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, ia juga menjelajahi situs-situs tersebut dan iklan pop-up terutama adalah produk-produk terkait. Dia benar-benar tidak tahu iklan seperti itu telah berkembang begitu cepat dalam kehidupannya saat ini. Sebenarnya, iklan pop-up dan iklan tautan halaman sekunder pertama kali muncul di situs dewasa. Ada penelitian bahwa situs dewasa berkembang jauh lebih cepat daripada situs web lain, dan situs dewasa mengambil 32% dari semua situs internet. Ini adalah proporsi yang menakutkan dan tidak salah untuk mengatakan bahwa kebangkitan internet adalah karena situs web dewasa. Bagaimana dengan prosedur dan dokumennya? Apakah akan ada masalah? Tentu saja tidak. Perusahaan kami bekerja dengan semua situs web dewasa utama. Ada lebih dari 1 miliar pengguna internet di seluruh dunia, dan jika 1% dari mereka membeli obat kita setiap minggu, itu akan menjadi 100.000 tablet. Berapa keuntungannya? Kata Kameda Masao. Berapa keuntungan yang akan didapat? Feng Yu telah menetapkan harga eceran untuk tablet 50 mg pada $18 Amerika Serikat, dan biaya produksi hanya $3 Amerika Serikat. Setelah dikurangi sisa biaya, keuntungan untuk satu tablet setidaknya $10 Amerika Serikat, dan itu akan menjadi keuntungan murni $1 juta Amerika Serikat setiap minggu. Ada 52 minggu dalam setahun dan itu lebih dari $50 juta Amerika Serikat keuntungan. Kameda, aku benar tentangmu. Tahun ini, saya akan memberi Anda tambahan 1% saham dari Six Sense Company. Kameda Masao sangat gembira. Terima kasih bos. Saya akan menghubungi situs-situs itu sekarang dan membiarkan produk kami muncul di depan pemirsa sedini mungkin. Catatan penerjemah, Indian Divine Oil adalah jenis minyak yang akan meningkatkan daya tahan pria dan tidak ada hubungannya dengan India. Ini adalah salep yang dikembangkan dan diproduksi oleh sebuah perusahaan di Hong Kong. Dari halaman Wiki Cina, salep ini berbasis tanaman dan tidak memiliki banyak efek samping. Artikel yang membahas tentang pornografi dan internet. Bab 895 bertemu Profesor Liang Lagi Universitas Hong Kong, Sekolah Bisnis. Profesor Liang telah menyelesaikan kuliahnya dan berjalan keluar dari ruang kuliah. Dia kecewa dengan murid-muridnya saat ini. Tak satu pun dari mereka yang serius dalam studi mereka dan tidak bisa menerapkan apa yang mereka pelajari. Dia masih merindukan pertukaran pelajar dari China itu. Murid itu adalah murid favoritnya. Tapi sayang, Profesor Liang telah mengajar selama bertahun-tahun dan hanya bertemu dengan seorang siswa seperti Feng Yu. Setelah berjalan keluar dari aula, Profesor Liang melihat seorang pemuda berdiri di luar. Pemuda ini memiliki sebuah kotak di sampingnya dan membawa 2 buku di tangannya. Buku-buku tersebut berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkannya sebelumnya. Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak bergabung dengan kelas? Profesor Liang tertawa dan bertanya. Aku terlambat, dan kelasmu sudah dimulai. Aku tidak ingin mengganggu kelasmu dan siswa lainnya. Feng Yu tertawa dan menjawab. Ayo pergi ke kantorku.
Aku tidak ada pelajaran di sore hari, dan kita bisa mengobrol dengan baik. Profesor Liang menepuk bahu Feng Yu dan berjalan menuju kantornya. Profesor Liang, cerutu dan kopi ini untukmu. Feng Yu meletakkan kotak itu di meja Profesor Liang. Terima kasih. Kamu masih ingat apa yang aku suka. Profesor Liang menerima hadiah Feng Yu. Meskipun dia seorang profesor, dia tidak kekurangan uang. Profesor Liang, saya telah membaca ulasan artikel Anda yang Anda terbitkan baru-baru ini. Ini menarik. Hahaha, esai itu kontroversial, dan banyak sarjana menyerang saya karena apa yang saya tulis. Profesor Liang mengatakan ini dengan tatapan bangga. Dia tampaknya menikmati apa yang orang lain katakan tentang artikelnya. Orang-orang yang menyerangmu akan menyesal, kata Feng Yu. Artikel Profesor Liang adalah tentang kelemahan ekonomi berorientasi ekspor dan telah menyebutkan risiko inflasi yang disebabkan oleh. Banyak orang tidak setuju dengan artikel Profesor Liang. Pertama, ekonomi berorientasi ekspor memiliki banyak contoh sukses dalam sejarah. Bahkan sekarang, ekonomi banyak negara Asia tumbuh pesat karena ekspor. Misalnya Jepang, Korea, Malaysia, Indonesia, Thailand, Ekonomi mereka sekarang jauh lebih baik daripada 5 atau 10 tahun yang lalu. Adapun devaluasi mata uang, para ulama merasa itu tidak mungkin. Ada krisis ekonomi, dan USD tidak akan melonjak tiba-tiba. Bagaimana mata uang negara-negara itu akan mendevaluasi tiba-tiba? Selanjutnya, negara-negara yang fokus pada perdagangan akan memiliki cadangan devisa yang cukup. Tapi Feng Yu setuju dengan pendapat Profesor Liang. Dalam kehidupan sebelumnya, banyak orang juga mengira ini tidak akan terjadi, tetapi itu terjadi. Semua negara tidak siap dan menderita kerugian yang signifikan. Profesor Liang adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa meramalkan bahaya di balik ekonomi yang sukses ini. Kamu datang menemuiku hari ini karena sekelompok orang itu akan mulai. Profesor Liang berhenti tersenyum dan bertanya. Feng Yu mengangguk. Betul sekali. Mereka akan memilih negara yang lebih lemah, Thailand, sebagai pemberhentian pertama mereka. Thailand memiliki utang yang tinggi, ekonomi yang berorientasi ekspor, dan tidak memiliki cukup USD dalam cadangan devisanya. Profesor Liang menatap Feng Yu dengan kaget. Bagaimana kamu tahu begitu banyak detail? Anda bahkan tahu di mana mereka menyerang. Itu karena para pengusaha Yahudi itu mengundangku. Mereka mengundangmu. Mengapa? Para pengusaha Yahudi itu jarang mengizinkan orang luar untuk bergabung dengan mereka. Selanjutnya, Feng Yu adalah orang Asia, dan mereka menyerang Asia kali ini. Feng Yu memberitahu Profesor Liang tentang bagaimana dia direkomendasikan ke Soros oleh Kirilenko, dan mungkin Soros merasa Feng Yu adalah seseorang yang bodoh dan mudah dikendalikan. Rencana awal Soros adalah membiarkan Kirilenko dan Feng Yu menginvestasikan dana mereka ke Quantum Fund. Dengan cara ini, dia akan memiliki kendali atas jumlah yang lebih signifikan, dan peluangnya untuk menang lebih tinggi. Tapi setelah Soros bertemu Feng Yu, dia menyadari Feng Yu bukanlah seseorang yang bisa dia kendalikan. Juga, Feng Yu telah menunjukkan kepadanya bahwa dia jauh lebih pintar dari Kirilenko. Itu sebabnya Soros tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Feng Yu daripada memintanya untuk berinvestasi. Hahaha, itu artinya mereka akan bekerja denganmu dan kemudian mengarahkan senjata mereka ke Hong Kong. Profesor Liang tertawa dan bertanya. Feng Yu menggosok hidungnya. Jika itu saya juga akan menguji kekuatan lawan saya terlebih dahulu sebelum saya memutuskan langkah saya selanjutnya. Jika memungkinkan, saya akan mengaturnya sekali. Bagaimanapun, melemahkan lawan sama dengan menguatkanku. Jika saya tidak mengatakan hal-hal itu, mereka mungkin tidak menargetkan saya. Tapi sekarang, mereka juga harus menargetkanku. Kamu jujur. Menurut Anda kapan mereka akan mulai? Profesor Liang menyukai kejujuran Feng Yu. Mereka akan menguji pasar terlebih dahulu, dan serangan sebenarnya akan terjadi setelah kembalinya Hong Kong.
Feng Yu menjawab dengan percaya diri. Mengapa? Karena Inggris telah menderita kekalahan oleh Soros dan anak buahnya, dan mereka siap. Mereka memiliki pengalaman dan tindakan pencegahan. Juga, beberapa tahun ini, Inggris telah meningkatkan cadangan devisanya. Itu sebabnya Soros akan menunggu sampai Hong Kong dikembalikan ke China sebelum mereka melakukan serangan tentatif. Tetapi mereka tidak akan menargetkan Hong Kong pada awalnya. Mereka akan menyerang China dan saya untuk melihat reaksi kami. Feng Yu telah memposisikan dirinya terakhir, dan Profesor Liang tiba-tiba teringat sesuatu. Berapa banyak dana yang kamu miliki? Banyak. Juga, tidakkah Anda memperhatikan bahwa keluarga kaya Hong Kong mulai mengumpulkan USD? Feng Yu menjawab dengan bangga. Keluarga mana yang telah kamu bujuk untuk membantumu? Superman Lee, Fu Rongqi. Mereka juga telah menghubungi Taipan lainnya. Begitu Hong Kong diserang, semua orang akan melawan mereka. Berdiri melawan mereka. Profesor Liang menggelengkan kepalanya. Banyak dari mereka adalah musuh satu sama lain, bagaimana mereka bisa bekerja sama melawan musuh? Faktanya, saya merasa semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam ini, semakin banyak yang gagal. Feng Yu mengacungkan jempol pada Profesor Liang di dalam hatinya. Dalam kehidupan sebelumnya, para Taipan Hong Kong bisa menang dengan mudah. Namun pada akhirnya, mereka terpecah dan bertarung melawan Soros sendiri. Beberapa dari mereka bahkan mencoba memanfaatkan situasi. Jika Gubernur Hong Kong tidak meminta bantuan China saat itu, krisis ekonomi Hong Kong mungkin akan lebih parah. Tapi kali ini berbeda. Saya di sini untuk mengundang Anda untuk memimpin kami. Superman Lee, Fu Rongqi, dan dana lainnya akan ditangani oleh Anda. Dengan cara ini, kita akan berada di halaman yang sama, dan kita dapat menyerang balik mereka. Aku akan memimpin. Mereka akan mendengarkanku. Profesor Liang terkejut. Dia yakin bahwa dia adalah salah satu ahli keuangan terkemuka di Hong Kong. Tapi dia tidak cukup percaya diri untuk membiarkan Superman Lee, Fu Rongqi dan para Taipan lainnya mendengarkan perintahnya dan membiarkan dia mengendalikan dana mereka. Sebentar lagi akan ada serangan. Tapi saya ada, serangannya tidak akan terlalu parah. Mereka akan kehilangan waktu yang berharga jika kita menundanya. Itu sebabnya dana yang kami serahkan kepada Anda tidak banyak, dan kami tidak mengharapkan keuntungan yang tinggi, dan tidak ada kerugian yang cukup baik. Kamu akan mendapat untung dari negara lain. Kenapa tidak? Bagaimanapun, mereka bukan negara kita, dan bukan saya yang memimpin serangan. Saya hanya seorang pengikut. Sejujurnya, saya senang melihat negara-negara itu menderita. Profesor Liang menunjuk Feng Yu sebentar dan tidak tahu harus berkata apa. Siswa ini masih menjadi kebanggaannya, dan dia juga menyukai nasionalisme Feng Yu yang picik. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.